Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 9 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gresik, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dahsyatnya hari hisab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dahsyatnya hari hisab ini adalah tema yang sangat penting dilihat dari beberapa sisi kepentingan. Yang pertama, membicarakan hari hisab termasuk dari membicarakan hari akhir. Dan pembicaraan hari akhir termasuk dari pembicaraan rukun iman. Dan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman kepada hari akhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, beliau menjawab, mal iman, apa itu keimanan?
Maka beliau menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu rukun iman yang tidak sempurna keimanan dengannya adalah beriman kepada hari akhir. Maka tema tentang hari hisab ada kaitannya dengan hari akhir. Oleh karena itu tema tentang hari hisab ini adalah penting karena dia bagian dari rukun iman yang kelima, yang tidak sah keimanan seseorang tanpa beriman kepadanya. Ini sisi yang pertama, pentingnya membicarakan hari hisab. Sisi yang kedua adalah pentingnya membicarakan hari hisab, yaitu agar seseorang yang muslim tidak terlalu terlena dengan dunia yang menyebabkan melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Apabila seseorang, nanti kita akan mempelajari dahsyatnya hari hisab, maka ia tidak akan terlena dengan dunia. Apa tanda orang terlena dengan dunia? Yaitu melalaikan kewajiban gara-gara dunia dan melanggar larangan gara-gara dunia. Dan itu adalah penyebabnya lupa hari hisab. Saya beri contoh. Ada hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak peduli apa yang dia ambil dari harta, apakah yang halal, apakah yang haram, dia nggak peduli. Yang penting sudah sampai ke tangannya, sudah masuk ke dompetnya, sudah tertransfer ke rekeningnya. Tidak peduli caranya halal atau haram. Bahkan ada sebagian orang berkata, al halalu ma kanat fil yad wal haramu ma khallatil yad. Yang halal adalah yang di tangan, yang haram yang belum sampai tangan. Ini pernyataan jelas-jelas menyimpang karena bisa menghalalkan segala cara untuk mencari duit, harta. Nah, orang kalau tahu bahwa nanti ada hisab, dan hisabnya salah satunya adalah an malihi min aina wa fima anfaqah, tentang hartanya dia dapatkan dari mana, dia gunakan untuk apa, dia akan berpikir untuk menghalalkan segala cara demi harta. Dia akan berpikir, dia tidak akan terlena dengan dunia, melanggar kewajiban atau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Tidak. Karena dia yakin ada hisab. Contoh,
Seseorang yang berdagang pada hari Jumat ditutup sayang karena yang datang adalah pelanggan. Kalau beli banyak, padahal tidak ada yang menjaga tokonya kecuali dia sendiri dan dia laki-laki. Maka kalau dia ingat hisab, dia bagaimanapun keuntungan dunia yang dia dapatkan, dia akan tutup dan memenuhi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, yaitu salat Jumat, dan tinggalkan jual beli tanpa berpikir panjang. Karena nanti dia ada hisab di akhirat. Di situ pentingnya. Ini pentingnya yang kedua. Orang mempelajari hisab tidak akan terlena dengan dunia, yaitu melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Karena dia yakin ada hisab. Baik orang banyak mengetahuinya atau tidak ada yang mengetahuinya, dia yakin ada hisab. Contoh, seseorang ketika benar-benar yakin bahwa ada hisab kelak di hari kiamat, maka dia akan sangat hati-hati terhadap apa yang dia makan, apa yang dia minum, dengan uang hasil apa dia membeli makanan minuman. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diberi makanan oleh budaknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Min aina ji'ta bihi?" Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Sang budak ini bercerita, "Kunna fil jahiliyah." Kami dahulu di masa jahiliyah, natakahan, melakukan praktek perdukunan, sihir, ramalan. Lalu setelah itu kami dikasih upah atas perdukunan, sihir dan ramalan tersebut. Nah, upahnya itulah yang saya kasih, yang saya belikan makanan, makanannya saya berikan kepada engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang beliau akan lakukan? Langsung mengorek makanan dari tenggorokannya sampai dimuntahkan seluruhnya. Kenapa bisa begitu? Karena beliau tahu, yakin nanti ada hisab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba. Maka sekali lagi, urgensinya membicarakan dahsyatnya hari hisab adalah agar tidak terlena dunia, meremehkan, melalaikan kewajiban, meremehkan, melanggar larangan. Melalaikan kewajiban seperti apa? Tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak berzakat, padahal dia sudah sampai nisab hartanya, tidak berhaji. Melalaikan kewajiban. Coba orang-orang yang dari keluarga-keluarga kita yang mereka itu tidak sholat 5 waktu, maka ajari bahwa nanti ada hisab. Niscaya mereka akan bertobat. Apalagi perihal sholat yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala tanyakan di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah perihal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Jika salatnya baik, maka pasti akan
beruntung dan sukses di akhirat. Salat merupakan poros kesuksesan, kunci kesuksesan. Wa in fasadat fasadasa faqad khaba wa khasir. Jika salatnya rusak, maka dia pasti rugi dan buntung malang. Nah, orang kalau tahu ini, dia tidak akan melalaikan kewajiban. Tidak akan terlena dengan dunia, melalaikan kewajiban. Kenapa enggak puasa? Karena kerja. Capek kalau seandainya bekerja sambil berpuasa. Tapi kalau diingatkan bahwa ada hisab, niscaya dia tidak akan terlena dunia, melalaikan kewajiban. Contoh yang lain, melanggar larangan seperti kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan. Anak-anak perempuan sekarang buka aurat, ya, membuat goyangan begitu erotis, menampakkan kecantikan. Tanamkan saja pada diri mereka ada hisab, pasti takut. Pasti takut. Yakinkan kepada mereka ada hisab. Nah, yang jadi masalah adalah ada sebagian wanita muslimah yang buka-buka aurat, memperlihatkan keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya itu karena tidak percaya akhirat. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau seandainya percaya akhirat, dikenalkan ada hisab, niscaya akan berhenti. Pasti itu, pasti. Niscaya akan berhenti. Karena dia khawatir nanti dihisab kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu urgensi yang kedua. Urgensi yang ketiga. Pentingnya tema ini adalah hari hisab membuat kita bermuhasabah. Mengenal hari hisab membuat kita selalu bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Hitung-hitung dosa di dunia. Yang mana muhasabah itu faedahnya adalah membuat kita ringan hisabnya kelak di akhirat. Jadi dia muter-muter tuh. Ingat hisab, maka akan muhasabah, introspeksi diri. Ngitung-ngitung kesalahan saya apa, dosa saya apa, hutang saya yang belum dibayar apa, di mana, sama siapa, besarnya berapa. Ya, kewajiban-kewajiban yang saya tinggalkan apa, amalan-amalan sunnah yang belum pernah saya kerjakan apa, amalan-amalan sunnah yang sudah saya tinggalkan lama apa. Kalau ingat hisab, ingat muhasabah. Ingat hisab, ingat menghitung-hitung dosa. Dan faidah menghitung-hitung dosa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardhil akbar. Hitung-hitunglah dosa kalian sebelum nanti di akhirat kalian akan dihisab secara besar-besaran. Fa innahu ahwanu alaikum. Sesungguhnya menghitung-hitung dosa sekarang lebih mudah bagi kalian. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urgensinya yang ketiga. Sebelum tidur ingat hisab. Oh, ada nanti yang dihisab salah satunya makanan. Nanti saya akan jelaskan. Maka hitung, dia mulai bangun pagi sampai tidur, mau tidur ini makan apa ya? Halal enggak makanannya? Harta yang dibelikan untuknya halal enggak? Belinya bagaimana? Bayarnya tunai enggak ketika membeli, kemudian berbuat zalim atau tidak? Terus ingat hisab membuat kita muhasabah. Dan muhasabah
membuat kita akhirnya taat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa. Ini urgensi yang ketiga dari tema ini. Urgensi yang keempat dari tema ini adalah seorang yang senantiasa mengingat hisab, maka niscaya dia tidak akan menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya. Dia tidak akan menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya. Orang kalau seandainya dia ingat hisab dan setelah hisab ada surga dan neraka, maka dia tidak akan menjadikan dunia cita-cita tertingginya. Yang dia akan jadikan adalah bagaimana bisa selamat di akhirat. Apa selamat di akhirat? Masuk surga, jauh dari api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna kelak di akhirat. Hari kiamat. Nah ini orang kalau ingat hisab, dia tidak peduli dengan dunia. Yang dia pikirkan adalah pahala yang sempurna di hari kiamat. Maka apa itu pahala yang sempurna? Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Ingat hisab membuat seseorang cita-citanya yang paling tinggi adalah sukses di akhirat, bukan hanya dunia. Bagaimana bisa sukses di akhirat? Sebagian orang tua ingin anaknya sukses di akhirat, di dunia, akan tetapi tidak menginginkan anaknya sukses di akhirat. Buktinya pendidikan tidak dididikan ke agama. Kalaupun dididikan ke agama sekedarnya saja, hanya sekedar tahu. Tidak benar-benar menjadi orang yang faham betul tentang agama. Ya, ini pentingnya. Orang kalau seandainya tahu ada hisab, maka cita-citanya sukses di akhirat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiduran di atas tikar yang keras, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk menemui beliau, kemudian beliau menangis. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna Faris wa Rum mahum alaih wa anta Rasulullah." Wahai Rasulullah, orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, mereka itu mensyirikkan engkau, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dalam perihal dunia luar biasa. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Sedangkan engkau Rasulullah, Rasulnya Allah, tetapi kehidupanmu begini, tidur di atas tikar yang kasar, membekas pada tubuhmu yang mulia. Umar bin Khattab sambil menangis. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Ama tarda an yakuna laka dunya an yakuna lana dunya wa lahumul akhirah, an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau tidak rela biarkan mereka memiliki dunia yang tentunya sementara dan kita memiliki akhirat yang kekal abadi? Apalah gunanya orang berrumah megah, bermobil mewah, berharta
tumpuk ruah, emas, perak, kiloan dan kilauan, kalau seandainya mati tidak dia bawa. Gak dibawa. Yatba'ul mayita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat 3 poin. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Nomor 1 dan 2, harta dan keluarga akan pulang. Tidak akan menyertai si hamba tersebut. Dan yang tersisa amalnya. Apa manfaatnya? Kalau seandainya harta, sekarang kan lagi model-model pamer. Ya, baik yang benar-benar kaya atau yang baru kaya. Lihat saja di media sosial. Asalnya begini, dagangan, kemudian menjadi besar, akhirnya seperti ini. Ya kan? Pamer. Lalu, apa gunanya itu semua kalau seandainya sudah mati ditinggal? Beda dengan orang yang kalau sukses di akhirat, meskipun dia tidak dapat dunia, dia akan kekal abadi. Coba berpikir yang lebih rasionalis. Ini minuman, kita pertahankan, kita jaga-jaga, tapi pas mati kita tinggal. Dengan minuman yang di akhirat, yang kekal abadi, lebih sempurna, lebih indah, lebih enak, tanpa habis. Ya. Kekal abadi. Nah, orang kalau ingat hisab seperti itu. Yang ada dalam benak pikirannya, bagaimana saya selamat di akhirat. Itu dunia sebentar. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang mati dalam keadaan muda. Ada perkataan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, wal mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua. Baina sahihin wa marid wa dzakarin aw untha. Antara orang sehat atau orang sakit, antara laki-laki perempuan. Yadkhulul mautu al-bait. Kadang masuk kematian kepada sebuah rumah. Fawajada man kana musinnan wa akhara maridan. Maka kematian mendapati orang yang paling tua. Yang lain mendapati orang yang paling sakit. Tetapi ternyata dia menghampiri orang yang sehat, muda. Sehat, muda. Ya. Makanya jangan terlalu sibuk dengan harus makan begini, harus makan begini. Ini tidak boleh dimakan. Atau terlalu diet, olahraga, dan seterusnya. Tapi apa yang diisi dengan umur itu? Itu yang paling utama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu akhirnya dia akan membawa hanya amalnya. Itu kalau seandainya dia ingat hisab. Itu urgensi yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah mengingat hari hisab. Salah satu fungsinya yang luar biasa adalah membuat seseorang tidak terlalu bermewah-mewah di dunia. Seakan-akan tinggal hidup selamanya di dunia. Punya rumah di atas tanah 10 meter, 10.000 meter persegi. Rumahnya gedongan, di atasnya ada helipad, kolam renangnya 5. Ya, kemudian mewah-mewah. Terkadang pakai dari ujung kaki sampai ujung rambut, miliaran OOTD-nya, outfitnya miliaran, kemudian jam tangannya kadang-kadang
limited edition, hanya 9 orang yang memilikinya. Maka kita katakan, lalu kita katakan wow gitu kepada ente? Enggak juga kali. Kalau memang pakai limited edition, kenapa gitu? Ada apa? Harganya jam tangan 1,5 miliar. Ya, apalagi kalau sudah dia belajari tentang surga. Malu tuh, malu. Memperlihatkan jam tangan 1,3 miliar kemudian dipamer-pamerkan. Malu tuh kalau publik figur yang beli mobil mewah kemudian pamer saldo ATM, malu tuh. Baca saja hadis tentang nikmat terakhir penghuni surga. Nikmat yang paling rendah penghuni surga. Yang ringkasannya adalah 50 kali lipat dari seluruh kekayaan yang ada di dunia dan seisinya. Malu. Ya, malu. Isinin. Ngapain pamer? Nah, orang kalau tahu tentang hisab, maka dia akan tidak terlalu bermewah-mewah. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW bermewah-mewah seorang muslim. Semakin mewah di dunia, semakin dikurangi nikmatnya di akhirat. Itu konsep Al-Quran. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun." Pada hari kiamat akan dihadapkan kepada mereka orang-orang kafir neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan kenikmatan kalian di dunia. Sudah kalian habiskan. Dan kalian hilangkan kenikmatan tersebut. Hari ini di akhirat, maka rasakan siksa yang menghinakan. Konsepnya semakin mempermewah diri di dunia, semakin dikurangi hartanya di akhirat. Saya berbicara untuk yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang OOTD dari ujung kaki sampai ujung rambut itu 1 miliar, 2 miliar. Ketika ditanya sepatunya berapa itu? Oh, sepatunya 600 juta. Kemudian celananya berapa? Oh, celana saya 200 juta. Celana dalam 500 juta. Isinya itu doang. Subhanallah. Iya. Kadang tali yang mengikat tangan sekitar puluhan juta. Subhanallah. Kalau mati nggak ada apa-apanya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika beliau menaklukkan Palestina, Baitul Maqdis, beliau ditawari dengan makanan-makanan. Kemudian beliau mengatakan, wallahi inni la aqdiru an akula aladza ta'aman minkum. Demi Allah, aku sangat sanggup untuk memakan makanan yang paling lezat daripada makanan kalian. Wa an albasa alyana libas. Dan aku sangat sanggup untuk memakai pakaian yang paling mewah, indah, lebih daripada pakaian kalian. Walakinni astabqi akhirati. Akan tetapi aku sisakan itu untuk di akhiratku. Perhatikan, ibu-ibu yang suka kemewahan. Kalau seandainya datang ke pengajian setiap Sabtu malam, ya, bawa tas baru. Nanti ibu-ibu yang lain nanya, "Jeng, beli tas di mana?" Itu kalau sunnahnya,
Kalau ibu ditanya begitu, ibu ngasih kepada yang bertanya. Karena Rasulullah SAW pernah terjadi seperti itu kepada beliau. Makanya salah satu gelar beliau la yaruddu zailan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Suatu ketika beliau memakai surban. Surbannya baru sekali dipakai. Itu pun hadiah, ditenun langsung oleh seorang perempuan. Hadiah khusus untuk Rasulullah agar dipakai untuk menerima tamu. Baru sekali dipakai. Baru setelah itu beliau ditanya oleh seorang sahabat. Bertanyanya pun dengan kiasan. Ya Rasulullah, ma ahsanat thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Langsung dikasih oleh Rasulullah. Ya, sampai sahabat yang lain marah. Kata sahabat yang lain, engkau sudah tahu Rasulullah SAW tidak bisa digitukan. Padahal itu satu-satunya surban beliau, pertama kali beliau pakai, ditenun khusus untuk beliau. Kemudian sahabat tersebut berkilah, aku tahu. Tetapi ini aku inginkan agar sebagai kain kafanku kelak ketika aku meninggal. Dan akhirnya sahabat tersebut mati di medan pertempuran dan diberikan kain kafan dengan kain kafan tersebut. Maka Bu, ya, sunnahnya kalau ibu bawa tas branded bagus-bagus ke pengajian, ditanya oleh ibu yang lain, ini beli di mana? Jangan dijawab, tetapi dikasih tasnya. Nggih? Leres nggih, Bu? Leres. Nanti minta lagi yang baru sama bapaknya. Begitu ya. Itu 5 poin pentingnya hari hisab. Itu baru pendahuluan, belum kajian. Kajiannya adalah dahsyatnya hari hisab. Saya akan membuktikan bahwa hari hisab itu dahsyat. Bukan sembarang hari hisab. Yang pertama, dahsyatnya adalah, saya akan bacakan dulu pengertian hari hisab. Sehingga dari pengertian ini kita tahu dahsyatnya hari hisab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Safarini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Qala Ats-Tsa'labi, Imam Ats-Tsa'labi rahimahullahu ta'ala. Ats-Tsa'labi itu adalah seorang ulama Islam yang bernama Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi An-Naisaburi, ahli tafsir, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau wafat pada tahun 427 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Ats-Tsa'labi berkata, perhatikan baik-baik pengertian dari hisab. Al-hisabu ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiqa maqadir al-jazai ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min dhalik. Yadullu ala hadha qawluhu ta'ala yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasu. Hisab adalah Allah memperlihatkan amalan-amalan hamba di hadapannya. Ini dahsyat yang pertama dari hari hisab. Semua amalan kita akan dibongkar oleh Allah. Dibongkar oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Pada hari itu Allah akan membangkitkan seluruh makhluk. Kemudian Allah akan memberitahukan apa yang telah mereka perbuat. Coba bayangkan yang malam-malam begadang melihat ya embok-embok joget, melihat perempuan-perempuan goyang
setiap malam. Itu di hari kiamat kelak akan diperlihatkan. Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan mengenalkan kembali. Nah, itu kan amalanmu. Coba lihat tuh. Tuh kan. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah. Allah orang beriman pada hari kiamat. Thumma yasturhu rabbuh wa yadha'u kanafahu alaih. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, "Hal ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Hamba tersebut mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya wahai Allah. "Ta'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, ini dosamu. Na'am ya Allah. Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Terus sampai hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia merasa wah pasti binasa ini. Enggak bisa ngelak. Makanya para ulama mengatakan silahkan berdosa asalkan jangan di bumi Allah. Silahkan berdosa asalkan bisa mengelak kelak di hari kiamat, dan nggak bisa mengelak. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam juz yang ke-30 bahwa semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Kahfi, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran." Yang artinya, mengapa buku catatan amal ini tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali tertulis di dalamnya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan hadira, ada di hadapan dia. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Ini dahsyat yang pertama dari kiamat. Dari pengertian yang disebutkan oleh Imam Ats-Tsa'labi rahimahullahu taala. Wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min dzalik. Dan Allah mengingatkan kembali apa yang telah mereka lupakan, apalagi yang seperti saya dan lebih daripada saya, umurnya 40-an ke atas, sudah bingung tuh. Mana dosa, mana maksiat, berapa dosa, berapa maksiat, udah bingung. Nyampur-nyampur semua. Ya. Makanya nanti Allah akan ingatkan. Nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi juga berkata dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah. Beliau mengatakan yaumul hisab wa ma'nahu anna al-bariya subhana yu'addidu 'alal khalqi a'malahum min ihsan wa isaa'ah wa yu'addidu 'alaihim ni'amah thumma yuqabilul ba'dha bil ba'. Ini dahsyatnya hisab yang kedua. Hisab, kata Imam Al-Qurtubi, adalah Allah akan menghitung-hitung amalan-amalan hamba di hadapannya. Mana amal baiknya, mana amal buruknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, lalu dibarter. Misalkan nih, nikmat mata.
Dan yang ngaku-ngaku sekarang sulit hidup tetapi masih melihat mata, jangan meringis, menangis, mengeluh. Apalagi sampai mengucapkan perkataan kotor-kotor terhadap takdir Allah. Karena tidak ada bagi manusia yang hidup yang lebih besar daripada dibandingkan nikmat mata. Siapa saja, saya tantang di majelis ini, siapa saja yang berhadapan dengan nikmat mata, dia tidak akan berani jual mata tersebut. Demi apapun. Ya, karena mata dengannya dia bisa melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menyebutkan nikmat-nikmat, salah satunya alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Ya. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala pernah beliau menangis semalaman. Kemudian ketika pagi ditanya, kenapa engkau menangis semalaman? Dalam keadaan sholat malam membaca ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, hal bitta lailah. Pernah enggak suatu malam engkau syakiran lillah, bersyukur kepada Allah, an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Tidak ada nikmat yang paling besar. Orang mungkin boleh patah buntung tangannya, lemah pendengarannya, bisu mulutnya, kakinya buntung, itu ringan dibandingkan kehilangan mata. Maka nikmat mata nanti Allah akan tanding, barter. Nih, kamu saya kasih nikmat mata. Lalu kamu gunakan dengan mata tersebut amal baik, amal buruk. Dibarter oleh Allah. Amal baiknya berapa, amal buruknya berapa dengan mata tersebut. Ini salah satu dahsyatnya hari hisab. Dibarter nikmat dengan amal. Baik amal saleh atau amal buruk. Kaki, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah an yuqala lah alam nusihha laka jismak. Yang pertama kali nanti dihisab akan hari kiamat adalah dikatakan kepada dia, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Kaki nikmat akan dibarter oleh Allah. Dengan apa kakimu ini kamu gunakan? Kemana? Ngapain? Berjalan kemana? Dan seterusnya. Seperti itu. Kemaluan, mata, lisan, telinga, tangan, dan anggota tubuh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarter oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Fama yashiffu minha 'ala al-akhar hukima lil mashfufi bi hukmihi alladhi 'ainahu lil khairi bil khair wa lisyarri bis syarr. Intinya dibarter. Kalau seandainya matanya digunakan untuk kebaikan, dapat amal saleh. Matanya digunakan untuk keburukan, dapat dosa, dan seterusnya. Itu hisab nanti pada hari kiamat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian dahsyatnya hisab yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilihat dari setiap hamba akan melihat seluruh buku catatan amalnya. Setiap hamba akan melihat seluruh buku catatan amalnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu setiap orang akan mendapati
apa yang dia amalkan dari kebaikan atau keburukan. Dan dia ingin agar mendapatkan buku catatan amal tersebut jauh-jauh saja dari dia. Begitu juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 13, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia akan diberitahukan pada hari hisab apa yang dia telah dahulukan, apa yang dia telah akhirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nanti manusia di hari kiamat dia akan mengeluh, menyesal. Aduh, ini kenapa buku catatan amalnya ada di sini? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 38. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Yang artinya alangkah indahnya kalau aku dan kamu dijauhkan sejauh timur dan barat. Dia tidak ingin mendapatkan buku catatan amal. Ini dahsyatnya di hari kiamat, dia kelak akan dihadapkan dengan buku catatan amalnya, suruh baca sendiri, suruh lihat sendiri. Sebagaimana tadi disebutkan saya sebutkan tadi surah Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan dalam keadaan hadir, ada di hadapannya, bisa dia baca. Semua dari kita kelak akan membaca buku catatan amalnya masing-masing. Kemudian dahsyatnya yang ke berapa? Keempat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akan didatangkan saksi-saksi kelak pada hari kiamat. Akan didatangkan saksi-saksi. Yang paling bersaksi paling pertama adalah tubuh manusia. Mulut ditutup, tangan berbicara, kaki berbicara. Semuanya bersaksi untuk orang tersebut. Entah saksi yang memberatkan pahala atau memberatkan dosa. Subhanallah. Ya, coba perhatikan surat Yasin yang kadang-kadang sebagian besar kaum muslimin membacanya setiap malam Jumat. Akan tetapi tidak dipelajari tafsirannya. Yauma tashhadu alaihim arjuluhum. Pada hari itu, apa ayatnya? Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka. Ini pemandangan yang sangat dahsyat kelak pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin pada ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, yaitu pada surat Fussilat ayat 21 sampai 23. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Ketika mereka datang, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka akan bersaksi untuk mereka. Apa yang dilihat, apa yang didengar, saat melihat di hadapan orang banyak, atau saat mendengar di hadapan orang banyak, atau saat sendirian. Dengan media sosialnya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, orang
kalau dinasihati dengan adanya hisab, maka niscaya dia senantiasa akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan Allah berfirman masih dalam surat Fussilat ayat 20, 21, 22, 23, qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Sampai kulit nanti bersaksi atas kita di hari hisab. Orang ini berkata, wahai kulit, kenapa engkau bersaksi? Kulit yang menyentuh sesuatu yang diharamkan untuk disentuh akan bersaksi kelak di hari kiamat. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Yang memberikan kami kuasa untuk berbicara adalah Allah yang memberikan kuasa untuk setiap sesuatu bisa berbicara. Ini dahsyatnya hari kiamat atau hari hisab yang keberapa? Yang keempat. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya hari hisab yang kelima, yaitu tentang apa saja nanti yang akan ditanya. Apa saja nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanya tentang akidah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang akidah, bahwa semuanya akan ditanya, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi? Siapa yang kalian ibadahi di dunia ini? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 atau Asy-Syu'ara ayat 92. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dulu kalian sembah? Apa yang kalian sembah di dunia? Akan ditanya. Ini termasuk hal yang paling dahsyat kelak di hari kiamat. Pertanyaan tentang Tuhan yang diibadahi. Siapa ya Tuhan yang diibadahi? Apakah Allah Subhanahu wa taala saja atau ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, yaitu yang akan ditanya adalah amalan-amalan dia di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 92-93. Fawarabbik, demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada mereka seluruhnya atas apa saja yang telah mereka perbuat. Apa saja yang diperbuat oleh tubuh kita. Dari mulai kita berdiri, duduk, berbaring, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, tidaklah bergeser, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang badannya, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Ilmunya dia amalkan pada apa? Hartanya dia dapatkan dari mana dan digunakan untuk apa? Dan anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa? Ini pertanyaan jenis kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, termasuk yang sangat dahsyat di hari kiamat, adalah tentang nikmat yang dirasa. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan benar-benar
ditanya pada hari itu tentang nikmat. Tentang nikmat akan ditanya oleh Allah. Kata Imam Mujahid, tentang nikmat yang dimaksud adalah kullu syai'in min ladzatid dunya. Imam Mujahid ahli tafsir, generasi tabi'i. Segala sesuatu dari kelezatan dunia. Tadi saya sebelum pengajian suruh makan dulu. Ya. Padahal habis makan membicarakan hisab. Jadi makannya tuh agak kurang, karena ini dihisap nih. Nasinya dihisap, ayam gorengnya tadi dihisap, ayam bakarnya kayaknya kalkun tadi dihisap. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, hatta syarbatal ma', sampai air putih akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasa di dunia dari makanan, minuman, pakaian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah memikirkan seperti ini, maka dia berhati-hati. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, berhati-hati. Yang keempat, nah ini juga nih, jangan mudah-mudah tidak menunaikan janji, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan kesepakatan ataupun tanggungan-tanggungan. Tunaikan, karena itu nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janji, sesungguhnya perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Surat Al-Isra ayat 34. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 15, wa kana ahdullahi mas'ula. Dan perjanjian dengan menyebut nama Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Hutang, ya, jangan bermudah-mudah nggak bayar hutang. Ya, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Sampai selesai hutangnya, baru ada nasibnya. Ya, baru ada nasibnya. Kemudian yang kelima yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ditanyai oleh Allah adalah tentang pendengaran, penglihatan, dan qalbunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian berbicara tanpa ilmu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan qalbu seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihat, apa yang didengar akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dari dahsyatnya pemandangan hisap pada hari kiamat adalah tentang orang yang pertama kali dihisap dari manusia. Nah, ini hati-hati. Yang pertama kali dihisap dari manusia adalah 3 pelaku ibadah yang tidak ikhlas karena Allah SWT. Yang pertama, yang menuntut ilmu karena ingin dikatakan sebagai alim. Yang kedua, yang berjihad karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Yang ketiga, yang bersedekah karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. 3 jenis manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dan dihisap karena mereka riya. Dan akhirnya pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam. Ini termasuk dahsyatnya hisab pada hari kiamat. Kemudian dahsyatnya hisab di hari kiamat juga adalah dilihat dari
amalan yang paling pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi orangnya, sekarang amalannya. Apa amalan yang paling pertama? Salat. Hati-hati salat. Ya, perhatikan perihal salat, jangan buruk salatnya. Siapa orang yang buruk salatnya? Yang pertama, yang tidak salat sama sekali. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat, orang yang lalai dari salatnya. Yang lalai salah satunya kata Imam Ibnu Katsir yang tidak salat sama sekali enggak salat sampai mati. Padahal mengaku agama Islam. Yang kedua, yang sholat terkadang dan terkadang tidak sholat. Yang ketiga, yang sholat di luar waktu. Yang keempat, yang sholat di akhir waktu. Yang kelima, yang sholat tetapi tidak tuma'ninah. Ini semua adalah orang-orang yang buruk sholatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuh." Sesungguhnya pertama yang dihisap atas seorang hamba dari amalnya pada hari kiamat adalah perihal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka sungguh ia beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya salatnya buruk, maka dia rugi dan malang. Salat adalah sumber kebaikan untuk amal ibadah lainnya. Tidak manfaat, Pak, orang bakti orang tua enggak salat. Enggak manfaat ahli sedekah tidak salat. Tidak manfaat jujur baik terhadap tetangga kalau enggak sholat, enggak manfaat. Tidak manfaat menjadi orang tua yang soleh kalau enggak sholat, enggak manfaat pokoknya. Sholat poros kebaikan. Sholatnya baik, amal ibadah yang lain jadi baik. Sholatnya rusak, amal ibadah yang lain akan rusak meskipun dia sempurna mengerjakannya. Nah, ini dahsyatnya hisab nanti di hari kiamat dilihat dari awal amalan paling pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Sebelum terakhir, dahsyatnya hisab di hari kiamat adalah seseorang dilihat dari macam-macam hisab. Nah, ini dia. Macam-macam hisab. Sebelum saya sebutkan macam-macam hisab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidak ada seorang pun dihisab di hari kiamat kecuali pasti binasa. Yang dihisab pasti binasa. Makanya kita berdoa agar kita masuk surga Firdaus tanpa hisab. Karena tidak ada yang dihisab kecuali apa? Binasa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aneh. Alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah di dalam Al-Qur'an ada namanya hisab yang mudah? Tapi engkau tadi mengatakan tidak ada yang dihisab pasti binasa. Padahal Al-Quran berkata, maka dia yang dikasih buku catatan amalnya dengan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Innama dzalikal 'ard." Sesungguhnya itu adalah penampakan amalan. Wa laisa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamah illa 'udzib. Tidak ada seorang pun diteliti nanti di hari kiamat. Hari ini kamu ngapain? Kenapa kamu begitu? Kenapa begini? Kenapa dapat dari mana ini? Pasti binasa. Yang diteliti. Jadi yang dimaksud dihisab di sini adalah yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Yang diteliti saat hisabnya pasti
binasa. Jadi begini Pak kawan. Yang mudah saja sulit, apalagi yang sulit. Hisab ada dua macam. Yang pertama yaitu hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan ini didapatkan oleh ahlul yamin, orang-orang golongan kanan. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8, Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah, barang siapa yang diberikan oleh Allah dengan kitab bagian kanan, maka Allah akan menghisapnya dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah maksudnya adalah la yunaqash. Tidak ada perdebatan saat hisab. Tidak diteliti saat hisab. Itu maksudnya hisab yang mudah. Kemudian bagian yang kedua adalah hisab yang sulit. Inilah yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisabnya, maka pasti dia binasa. Ya, pasti dia binasa. Seperti tadi, hamba tadi yang didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Tahukah engkau dosanya ini? Tahukah engkau dosanya ini? Bisakah engkau mengelak? Itu namanya diteliti oleh Allah. Pasti binasa orang yang seperti itu. Ya, maka kita berharap agar hisabnya mudah, tidak ada penelitian di dalam hisabnya, apalagi juga kita berharap tidak ada hisab. Ucapkan amin. Taib. Terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi dikasih waktu sampai jam 9, tapi ini mungkin kesempatan pertama dan terakhir. Ya, jadi tidak mengapa, sedikit nambah. Ini yang paling parah, yaitu dahsyatnya hisab di hari kiamat dilihat dari iqtisas bainal ibad. Pengambilan qisas antar manusia. Kamu sudah mengerasani saya, mana pahalamu? Kamu sudah ngata-ngatain saya, mana pahalamu? Kalau habis pahalamu, ini ambil dosa saya. Ya, iqtisas. Jangankan manusia, sampai binatang diqisas nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u yaumal qiyamah minasyahatil jalha ila syahatil jarha ila syatil qurana." Akan didatangkan nanti pada hari kiamat kambing yang patah tanduknya dengan didatangkan kambing yang mamanya, hatta yuqtas yaumal qiyamah, sampai diambil qisas antara dua kambing tersebut. Itu antar hewan dengan hewan. Sama juga dengan hutang, tanggungan yang belum dibayar, itu akan diqisas kelak di hari kiamat. Ya, mungkin dia bisa lepas. Saya dari Gresik pergi ke Surabaya, nggak ada yang tahu. Hutang banyak di Gresik, dia kabur ke Surabaya, nggak ada yang tahu. Oke, di dunia terlepas, di akhirat nggak akan. Kenapa? Karena salah satu metodologi hisab nanti di hari kiamat di hadapan Allah, tidak ada kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman walau secuil pun. Ini gambar, ya. Ini gambar. Yang tengah namanya fatil. Wala tudlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi walau sekecil fatil. Fatil itu adalah serat pada biji kurma.
sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab kelak nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Sekecil fatil ini. Yang kedua, wala yudlamuna naqira. Mereka tidak akan dizalimi walau sekecil nakir. Nakir, biji kurma, di dalamnya ada lubang kecil. Sekecil itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Harus diqisas. Makanya Pak, kezaliman kepada orang lain tidak bisa diistighfari. Yang dilakukan jika kita berbuat zalim kepada orang lain adalah minta halal. Hutang nggak bisa bayarnya dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayar hutang itu bayar. Kalau nggak bayar, ya sudah nanti di hari kiamat bayarnya dengan pahala. Habis pahalanya nanggung dosa. Nggak bisa istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat was sayyiat. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia meminta halal sekarang di dunia. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas perak, tetapi bayar dengan pahala atau nanggung dosa. Nah, ini yang sebagian orang yang pernah menzalimi, ayo segera minta halal. Sebagian orang yang pernah ngambil harta orang lain, ayo kembalikan. Kalau tidak, minta halal. Kalau tidak, akan dihisap. Sekecil ini saja dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kira-kira beberapa dahsyatnya hari kiamat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan sepertinya tidak perlu ada pertanyaan, karena sudah waktunya jam 21:09. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.